Berkat tambahan 7 pemain keturunan di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong hentikan kutukan atas timnas Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menghentikan kutukan atas timnas Vietnam berkat tambahan 7 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong 4 kali bertemu timnas Vietnam senior. Hasilnya, timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong tak pernah menang dengan catatan 2 imbang dan 2 kalah. Di pertandingan terakhir yang berlangsung di Stadion Maidin, leg 2 semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia kalah 0-2. Berselang beberapa bulan, kondisinya sudah jauh berbeda. Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kehadiran keempat pemain ini terbukti meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Shane Patinama diharapkan dapat menjadi sosok pembeda saat timnas Indonesia bertemu Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Jumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa lebih banyak lagi jika proses naturalisasi Jay Itzes dan Nathan Choeon rampung sebelum ajang 4 tahunan itu digelar. Bahkan jika Kevin Dix benar dinaturalisasi dan dapat bermain di Piala Asia 2023, hal itu berarti ada 7 pemain keturunan yang tidak bermain di leg 2 semifinal Piala AFF 2022, dapat mentas di laga timnas Indonesia versus Vietnam, Piala Asia 2023. Sebanyak 7 pemain keturunan yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jay Itzes, Nathan Choeon dan Kevin Dix. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong di atas angin untuk menghentikan kutukannya atas Vietnam. Jika menang atas Vietnam, bukan sekadar kutukan yang terhenti, Shin Tae-yong berpeluang membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Andai itu terjadi, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Sebab, semenjak tampil di Piala Asia, 1996, 2000, 2004 dan 2007, timnas Indonesia tak pernah lolos dari fase grup. Proses naturalisasi Nathan Choeon masih nunggu debut di ajang resmi bersama Swansea City. Program naturalisasi pemain diaspora tampaknya masih akan dilakukan PSSI dan pemerintah Republik Indonesia. Terbaru ada sosok Nathan Choeon yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya. Nathan Choeon saat ini bermain untuk Swansea City, klub berjulukan The Swans itu saat ini berlaga di liga level kedua di Inggris. Namun, rupanya Nathan Choeon masih kesulitan menembus skuad utama Swansea City di musim ini. Sejauh ini pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu masih belum menjalani debut di ajang resmi bersama The Swans. Belum tahu, ujar Nathan ketika disinggung kapan ia akan debut di Swansea City. Saya sekarang fokus bekerja keras di sesi latihan dan mencoba menunjukkan ke pelatih bahwa saya dalam kondisi siap setiap hari, jadi pelatih bisa percaya kepada saya dan dia memberikan debut ke saya, jadi hanya menunggu momennya, tegasnya. Nathan Choeon pun berbicara mengenai kondisi terkini Swansea City, klub tersebut banyak diisi oleh pemain yang masih berusia muda. Soal kondisi tim, semuanya dalam kondisi baik. Ada pemain-pemain muda, banyak pemain baru, jadi semuanya bagus, jelasnya. Swansea City sebenarnya tampil kurang baik di EFL Championship musim ini. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen sementara dengan 15 poin dari 12 pertandingan. Musim 2023-2024 merupakan kali pertama Nathan Choeon bermain di luar Belanda. Ia merasa waktunya sementara ini di Swansea cukup berat. Namun, Nathan Choeon tak mau menyerah. Ia akan terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain di Swansea City. Saya merasa senang di Swansea,
Emang agak berat di sini karena ini kali pertama saya pindah klub, pindah negara dan jauh dari rumah, jadi saya harus membiasakan diri dan adaptasi. Tolak tawaran Shin Tae-yong perkuat timnas, pemain keturunan Indonesia jadi pengangguran. Pemain keturunan Indonesia, Jordi Wehrman bernasib miris setelah menolak tawaran Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Kini, ia berstatus tanpa klub alias menganggur. Pada awal 2022 lalu, mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani sempat mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi. Pemain jebolan Feyenoord itu diminta langsung oleh Shin Tae-yong. Bahkan proses negosiasi tersebut sampai pada tahap video call bersama Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu berupaya meyakinkan sang pemain. Harapan publik sepak bola Indonesia akan kabar tersebut juga membuncah karena ia punya curi-culum Vitae mentereng, namun demikian ia menolak tawaran tersebut. Wehrman yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub oleh Feyenoord, akhirnya dipermanenkan oleh klub asal Swiss, FC Luzern. Ia berhasil membawa Luzern menjuarai Piala Swiss dan dikontrak selama 3 musim pada Juli 2021. Namun, Wehrman kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menunjukkan kualitas terbaik. Alhasil, Luzern meminjamkannya ke ADO Den Haag pada musim 2022-23 kemarin. Di Belanda, pemain berusia 24 tahun tersebut tampil 21 kali dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Sial buat Jordi Wehrman, kontraknya diputus oleh FC Luzern pada musim panas ini sehingga membuatnya menjadi pemain tanpa klub. Terkait proses naturalisasinya dengan timnas Indonesia, Jordi Wehrman sendiri sempat mengaku bahwa dirinya tidak pernah menolak. Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan pesepak bola Indonesia yang berkarier di Belanda, Yusa Nugraha, pada Juni 2023 kemarin. Jordi mengaku saat itu tidak menolak tawaran naturalisasi, ia hanya sedang fokus mencari klub baru. Kini, ia pun mengaku terbuka untuk melakukan proses naturalisasi sehingga bisa membela timnas Indonesia. Ex-bintang timnas Indonesia, Evan Dimas, disebut-sebut bakal pensiun dini. Isu itu disampaikan pertama kali oleh komentator Liga 1 dan Liga 2, Labiab Sadat. Labiab tidak menjelaskan secara detail siapa sosok pemain yang akan pensiun dini itu. Ia cuma menyebut pemain asal Surabaya dan tidak bermain untuk Persebaya Surabaya. Netizen lantas berspekulasi liar hingga memunculkan nama Evan Dimas sebagai kemungkinan terbesarnya. Terlebih, Labiab menambah keterangan pemain itu merupakan nama besar di sepak bola Indonesia. Satu pemain asal Surabaya, saat ini tidak bermain di Persebaya, akan memutuskan pensiun muda di akhir musim Liga 1 2023-2024 ini, kata Labiab dari akun Twitter Labiab Sadat. Ada yang tahu kira-kira siapa? Clue, big profile, lanjut Labiab.